Hai guys semuanya, di video kali ini aku mau bagi pengetahuan tentang BB Glow. Nah, di sini langsung aja ya aku kasih lihat untuk proses step awalnya. Yang pertama kita cleansing dulu wajahnya. Nah, pada tahap cleansing ini harus dilakukan double cleansing. Artinya kita bersihkan dulu kulit dengan yang berminyak, baru dilanjutkan dengan yang foam. Stepnya seperti itu ya, tapi pada di gambar yang kalian lihat ini stepnya sudah sampai yang foam. Dan sekedar info aja, untuk video ini direkam pada udah lama banget sih ya, kira-kira mungkin tahun lalu, intinya pas sebelum terjadi pandemi. Jadi sorry kalau di video kali ini aku ada beberapa bagian yang maskernya diturunin. Karena di sini aku lagi jelasin juga ke teman aku sih. Gitu. Nah, ini sudah dibersihkan dan di wipe pakai tisu. Ya. Setelah kita bersihkan menggunakan double cleansing, oh iya, kenapa harus double cleansing? Karena kita harus make sure sebelum kita memasukkan serum atau nutrisi pada wajah, kulit itu sudah bersih. Bersih dari make up, minyak, dan apapun itu. Kenapa harus pakai double cleansing atau yang berminyak dulu? Karena semua make up yang tahan lama atau debu biasa mengandung minyak. Makanya kalau kita make up, suka lama-lama kayak berminyak mengkilap gitu. Makanya harus juga dibersihkan dengan yang berminyak. Ini sudah proses tahap peeling ya. Peeling di sini kita nggak boleh oles lebih dari 4 kali atau 4 layer dalam satu titik. Dan sekedar informasi juga, saya pribadi bukan dokter, hanya biasa aja lah, cuman orang biasa aja. Jadi saya tidak melakukan tindakan yang dilakukan dokter. Peeling di sini pun peeling home peel alias peeling biasa, bukan yang digunakan sama dokter. Kenapa harus kita peeling dulu? Peeling di sini artinya sebagai eksfoliasi ya. Artinya sebelum kita memasukkan nutrisi atau serum atau apapun itu, akan lebih baik atau maksimal kalau sebelumnya kita angkat kulit mati dan kotoran. Nah, setelah kita peeling, kita angkat komedonya. Nah, supaya lebih mudah pengangkatan komedo, kita pakai pelunak komedo. Ini pelunak komedo ini bisa sebagai opsi menggantikan uap atau vapuzon. Ya, di video ini saya cuman pakai di bagian hidung saja. Optional misalnya kalian mau pakai di seluruh wajah atau yang area berkomedo boleh ya. Fungsi dari pelunak komedo ini sesuai namanya, melunakkan komedo supaya lebih gampang dikeluarkan. Kenapa kita perlu melakukan pelunakan komedo? Kita perlu mengangkat komedo sebelum melakukan facial supaya hasilnya lebih maksimal. Karena kalau enggak, kita ibarat kayak numpukin serum, nutrisi atau vitamin di atas komedo gitu. Jadi kurang maksimal. Setelah kita lakukan kompres pelunak komedo selama 15 menit, kita angkat komedonya menggunakan vakum. Sebentar lagi nanti aku akan ada video yang lebih detail untuk proses pengangkatan komedonya ya. Mungkin di sini kan kurang kelihatan ya. Intinya sih kita kompres komedo pakai pelunak komedo 15 menit. Setelah itu kita angkat pakai vakum. Setiap tempat facial atau setiap salon atau setiap kita punya masing-masing standar ya. Misal mau BB glow langsung, cleansing, BB glow, masker selesai, itu juga boleh. Tergantung dari standar kita masing-masing. Sama aja kayak kita misalnya mandi, ada orang mandi dulu, saat pakai sabun, pakai sampo, pakai conditioner, pakai vitamin rambut dan sebagainya. Ada orang cuman mandi, cuman nyabun, pakai shampoo, cuci muka beres. Jadi standar setiap orang beda-beda ya. Misalkan mau pakai eksfoliasi, lalu dilunakkan komedo, diangkat komedonya seperti di video ini boleh. Nah, ini video untuk pengangkatan komedo menggunakan pelunak komedo dengan lebih detail ya. Bisa dilihat di ujung vakum atau di ujung alat kaca itu ya. Ada minyak-minyak dan komedonya. Komedo yang terangkat ini adalah komedo yang terbuka. Kalau yang tertutup nggak bisa keangkat juga ya. Agak sulit lah. Di sini kita pakai pelunak komedo supaya pas di vakum itu nggak perih. Kenapa nggak pakai vapuzon aja? Boleh. Cuman nggak semua orang nyaman pakai vapuzon. Jadi ini sebagai opsi saja. Setelah kita angkat komedo, nanti proses pemasukan serum dari
BB glow akan lebih maksimal. Setelah ini bisa langsung paling pakai toner atau air mawar sekedar diusap lalu lanjut booster. Oh iya, setelah kita melakukan ekstraksi, kita wajib banget pakai HF atau high frequency. High frequency di sini punya fungsi untuk mematikan bakteri, mengecilkan pori-pori dan membantu mengeringkan jerawat. Jadi oke banget. Nah, kalau di luar negeri ini banyak dipakai untuk membantu penetrasi serum. Ya, cuman kalau di Indo biasanya penggunaan high frequency ini dibarengin sama treatment lain. Jadi sebagai pelengkap. Oke banget buat jerawat. Mesin HF ini aku pakai di mesin 4-in-1 ya, 4-in-1 isinya ada Galva, HF, spray dan oksi. Aku ada penjelasan juga sih di video di YouTube ini juga. Kalau misalnya ada bagian yang berjerawat atau radang, boleh kita fokuskan ya menggunakan alat HF ini supaya lebih cepat kering. Untuk pengguna alat ini juga diperbolehkan untuk yang non-medis karena tidak melukai atau tidak berdarah. Cuman di bagian luar saja membantu, di bagian epidermis saja. Untuk serum BB Glow nanti yang kita gunakan itu ada 2 ya, yang bening dan yang berwarna. Di mana yang bening itu fungsinya sebagai booster. Biasanya kandungan ada hyaluronic acid, peptide, niacinamide dan sebagainya. Di sini untuk pengaplikasiannya menggunakan kuas biasa. Dilakukan gerakannya nanti menggunakan pen ada 3 gerakan ya. Yang pertama horizontal, vertical dan rolling. Pada tahap BB Glow ini kita nggak pakai anestesi ya, dan terutama untuk non medis itu nggak boleh sembarangan pakai anestesi. Kenapa? Karena area wajah itu paling banyak sarafnya, jadi kudu hati-hati banget ya. Untuk di sini juga nggak ada rasa sakit ya, paling mungkin kadang kalau di area yang ada tulangnya seperti tulang hidung atau tulang dahi malah akan berasa kayak geli lah ya. Cuman biasanya sih kalau orang baru pertama kali dengar suara mesinnya suka pada takut karena suaranya, tapi pas udah pada treatment bisa dilihat ya temanku di sini dia juga fine aja. Oh iya, info aja tadi untuk eksfoliasi, peeling itu adalah salah satu contoh eksfoliasi ya, tapi nggak harus peeling, bisa di scrub aja juga boleh. Intinya diangkat kulit mati lah. Ini gerakan yang vertikal. Untuk serum BB Glow tidak boleh menggunakan jarum mikro. Karena serum BB Glow itu kan biasa ada foundationnya. Jadi tidak seharusnya ada di bagian bawah epidermis. Hanya kita pakai di bagian epidermis atau luar kulit saja. Dimana kan fungsinya supaya glowing. Kalau di dalam ngapain kan glowingin. Nah, serum BB Glow di sini kalau kita lihat kan bentuk warnanya seperti foundation. Ini adalah titanium dioxide ya. FYI sekali lagi, aku kan bukan dokter nih. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, silahkan ya, boleh di komen atau kalau mau tanya-tanya. Jadi aku bukan pakarnya untuk ingredients dan sebagainya. Kebetulan aku cuman pernah kursus aja di Korea. Jadi mungkin aku mau sharing aja ilmu di sini. Cuman kan di sini pasti juga yang pada nonton banyak yang lebih pinter nih dari aku. Boleh dicoba komen kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau review atau mau koreksi, silahkan banget, aku terima. Ini masih tahap horizontal ya. Di video ini emang agak panjang proses pengaplikasian serum yang foundationnya. Sebenarnya sih paling aplikasi cukup sekali aja setiap gerakan. Jadi horizontal satu sisi wajah, vertikal satu sisi wajah, lalu rolling satu sisi wajah, dan diikuti sisi wajah sebelahnya lagi. Nggak perlu diulang, karena kalau kelebihan atau over nanti malah iritasi. Untuk area bibir dan hidung nanti bakal ada gerakan khusus supaya lebih maksimal.
Untuk mereknya sendiri ini aku juga cuman beli di online ya. Bisa dibeli sendiri. Serum BB Glow yang aku pakai banyak banget yang jual. Silahkan dicari sendiri. Untuk BB Glow sendiri itu banyak banget yang nanya tahan berapa lama dan sebagainya. Dan apakah semua orang boleh? Tidak ya. Orang yang lagi jerawatan nggak boleh. Karena orang yang berjerawat hanya boleh facial jerawat saja. Jadi kita harus tahu mana yang baik untuk orang yang minta tersebut ya. Kadang-kadang orang kan nggak tahu, cuman pengen saya mau ini mau itu, tapi dia nggak tahu benar yang baik untuk dia. Kita harus kasih tahu kalau memang masih jerawatan, di facial jerawat dulu, disembuhkan dulu, baru boleh pakai yang whitening. Aku ingetin lagi untuk serum BB Glow yang foundation tidak boleh pakai MTS atau jarum mikro ya, karena nggak boleh berada di bawah kulit. Ini banyak banget kejadian. Waktu dulu ya aku pernah dapat cerita-cerita dari teman-teman, itu katanya ada yang praktek, pokoknya pakai jarum MTS deh. Hati-hati karena ini kan serumnya berwarna, nggak boleh dia ada di bagian bawah kulit. Tapi kalau memang aku salah minta koreksinya ya. Efeknya itu bahkan bisa sampai melanoma atau kanker kulit. Kalau sampai foundation atau titanium dioxide-nya dimasukin ke bawah kulit. Lapisan kulit kita itu kan ada 3 ya, epidermis, dermis, dan hipodermis. Sekedar informasi aja. Epidermis itu lapisan terluar kulit atau stratum corneum. Lalu di dermis ada namanya kolagen, fiber, elastin atau yang bekerja untuk dari segi kekenyalan. Kalau misalnya hipodermis itu isinya lemak untuk berperan sebagai ketebalan dalam kulit. Kalau epidermis itu stratum corneum, kita biasa lihat kulit yang cantik, bersih kulitnya. Itu ada di stratum corneum. Nah, kalau kita lihat kulit orang, ini yang misalnya bermasalah di mana? Misalnya di stratum corneumnya atau misalnya kotor, yang perlu dilakukan apa? Bersihin aja, facial, double cleansing, pencet komedonya diangkat pakai vakum, lalu duduk di masker, selesai pakai aftercare, sunblock, beres. Lalu kalau ada yang nanya tahan berapa lama, tidak ada treatment secanggih apapun yang cuma sekali seumur hidup. Namanya treatment harus berkala, sama seperti kita mandi dan sebagainya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kalau dia kulitnya tetap sehat apa enggak? Oh ya, ini untuk daerah kulit ya. Gerakannya seperti ini. Faktor yang berperan supaya kulitnya tetap sehat adalah yang penting di rumah dia treatmentnya seperti apa. Kalau di rumah dia nggak treatment, cuman ngandelin seminggu sekali di studio atau di tempat treatment saja, ya susah ya. Kebetulan kita juga punya aftercare dari Mediskin Pro yang sudah BPOM. Jadi itu sangat disarankan buat kalian yang sehabis BB Glow. Kenapa? Karena Mediskin Pro di sini yang pertama dia sudah BPOM, yang kedua kandungannya ada Tranexamic acid, ada niacinamide, yang intinya bertujuan untuk whitening dan mengurangi flek. Setelah tadi kita sudah aplikasiin whitening booster atau serum yang bening, sekarang yang foundation, tahap berikutnya adalah kita diamkan 15 menit, lanjut masker 15 menit. Kalau mau pakai Omega Light boleh. Setelah kita masker 15 menit, lalu diratakan serumnya kalau masih belum rata, lalu pakai aftercare dan sunblock. Di video ini aku nggak kasih lihat tahap masker ya, aku skip. Jadi langsung setelah ini langsung ada gambar Omega Light, lalu pakai sunblock gitu, dan akan ada video. Ini Omega Light-nya seperti ini ya, banyak banget di online. Ini sudah tahap penggunaan dari sunblock dan aftercare. Semoga berguna ya videonya. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau kasih masukan, aku welcome banget. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Thank you semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.